warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Yasir Yelatif SPD, mahasiswa PPG Batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, dengan nomor induk mahasiswa 0629 0825 617. Pada hari ini, Selasa tanggal 27 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Pariwisata Bubahu di kelas 10 dengan materi menjalani hidup penuh dengan manfaat dengan menghindari sikap berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya baik, alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan pagi yang cerah ini kita bisa dipertemukan di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 10 di awal tahun ini. Nah, sebelum belajar, marilah sejenak kita berdoa ya. Dan doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk bisa dipimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, selanjutnya kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah. Semoga dengan doa yang kita sudah panjatkan tadi bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa menjadi ilmu yang berguna bagi kita. Amin ya robbal Amin. Baik, selanjutnya adik-adik, sebelum kita masuk ke materi, saya ambil absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ya, saya ambil absen dulu. Aldiansa Hasan, Hadir. Alif Remansa Ahmad, Hadir. Pian Walanadi, Hadir. Nur Ain Mahmud, Hadir. Nur Balkis Adam, Hadir. Rizkawati Usman, Hadir. Selvianti Sabto, Hadir. Sabna Ibrahim. Hadir. Alhamdulillah. Baik adik-adik, sebelum kita masuk ke materi, saya minta untuk semua adik-adik bisa berdiri di tempatnya masing-masing. Silakan berdiri, sempurna. Silakan saling memandang antar teman. Silakan saling memandang. Periksa kerapian pakaian teman. Kalau sudah rapi atau belum? Sudah rapi ya? Ya, alhamdulillah. Baik, kalau sudah rapi silakan perhatikan kanan kiri adik-adik di bawah meja, kursi, apakah ada rumput, ada sampah. Kalau ada sampah silakan dipungut untuk dibuang ke tempat sampah. Sudah bersih ya? Kita sudah bisa menerapkan kebersihan sebagian daripada iman. Karena hadis Nabi mengatakan Allah faqul minal iman. Kebersihan itu merupakan sebagian daripada iman. Oke, karena sudah rapi, sudah bersih, selanjutnya kita akan afirmasi positif. Tujuannya untuk bisa membangun aura positif yang ada di dalam diri adik-adik agar bisa semangat dalam belajar. Bisa? Bisa. Ya, perhatikan di depannya. Kita sama-sama ungkapkan
dengan keyakinan kita. 1, 2, 3. Aku sehat, aku bahagia, aku kuat, aku semangat, aku selalu beruntung, rezekiku melimpah ruah, hidupku penuh berkah, aku selalu bisa karena ada Allah yang Maha Kuasa. Ya, berikan aplaus dulu. Baik, selanjutnya kita membuat suasana agar lebih happy lagi ya. Kita coba ice breaking dulu. Ya, bisa ice breakingnya tepuk semangat. Tahu kan tepuk semangat? Nah, kita coba. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, Melihat, mendengar, mengingat, fokus. tepuk konsentrasi, Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. ya, baik. Berikan aplaus buat kita semua. Ya, jadi silakan duduk kembali. Ya, baik. Saya bertanya dulu sama adik-adik, ada tidak yang masih ingat dengan materi kita yang pekan lalu? Ya, apa, Sapna? Suabul iman. Soabul Iman. Oke, soabul iman. Berikan aplaus. Ada yang masih ingat apa itu soabul iman? Apa soabul iman? Ya, Cabang iman. cabang-cabang iman. Ya, berikan aplaus lagi. Cabang-cabang iman atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan su'abul iman. Ya, jadi ini su'abul iman ini ada keterkaitan materi dengan kita hari ini, materi kita hari ini, di mana su'abul iman itu adalah iman yang kita harus yakini di dalam hati kita, iman yang harus kita barengi dengan keseriusan kita. Nah, kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, maka kita harus bisa menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang buruk, ya, dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu adalah tentang sohabul iman, bisa ada keterkaitan dengan materi kita hari ini untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan yang tidak baik seperti berpoya-poya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, jadi karena materi kita tentang berpoya-poya, riya, sum'ah, dan takabur, maka tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis pengertian, dalil, dan contoh berpoya-poya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Ya. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik. Yang berikut adik-adik, sebelum kita masuk ke materi, saya minta untuk literasi Al-Quran dulu. Saya minta salah satu siswa atau 2 orang siswa untuk bisa membaca Quran Surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Mungkin Febri Aningsi Daud bisa membaca? Oke, silakan. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibna nasabili wala tubaddar tabdira. Ya. Ayat 27 ada yang bisa baca? Ada yang bisa baca ayat yang ke-27? Ini bisa baca? Minna mudazzarina kanu ikhwana sayatini wa kana syaitanu dan Rabbihi
Ya, baik. Berikan aplaus dulu. Oke. Artinya, berikanlah kepada kerabat dekat haknya, juga kepada orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Itu pengertian dari surah Al-Isra ayat 26. Ayat 27 artinya sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Baik, adik-adik, sebelum saya melanjutkan ke materi, saya ingin bertanya sama adik-adik dulu. Pertanyaan pertama, pernahkah kalian merasa iri ketika teman mempunyai sesuatu yang baru atau lebih bagus dari kita? Pernah merasa iri? Ya. Atau mungkin ada yang pernah merasa iri ketika ada temanmu, misalnya si Aldo bisa beli HP baru, terus di Balkis dia tidak suka, maka timbul rasa iri di dalam hatinya. Pernah tidak? Tidak. Jadi harus kita jauhkan ya sifat iri di dalam hidup kita ya. Yang kedua, menurut kalian, apakah salah kalau seseorang yang beribadah tapi ingin dipuji oleh orang lain? Salah tidak kalau dia beribadah tapi hanya ingin dipuji? Salah. Ada yang bisa kasih alasan kenapa salah? Ayo Yansar, apa alasanmu? Tujuan beribadah karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Oke, tujuan beribadah hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ya, luar biasa. Berikan aplaus. Kalau kita beribadah, ya, tujuannya itu hanya ingin bisa mendapatkan predikat pujian dari Allah, bukan mendapatkan pujian dari orang lain. Ya. Baik, bagus. Yang ketiga, menurut kalian mana yang lebih membuat hidup bahagia? Pamer agar dipuji atau berbuat baik secara ikhlas? Berbuat baik secara ikhlas. Ya. Kenapa kita harus berbuat baik secara ikhlas? Ada yang bisa kasih alasan? Kenapa harus berbuat baik secara ikhlas? Ada yang bisa kasih alasan? Ya, tujuannya agar supaya kita bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap perbuatan yang kita lakukan harus kita barengi dengan keikhlasan, gitu ya. Yang keempat, bagaimana perasaan kalian kalau ada teman yang sombong dan merendahkan orang lain? Mau berteman tidak dengan orang yang sombong? Iya. Ya. Mau berteman tidak dengan orang yang merendahkan orang lain? Tidak mau ya? Terus apa yang harus kita lakukan kalau misalnya ada teman yang sombong dan merendahkan orang lain? Kita harus kasih nasihat sama dia. Ya, kasih nasihat di mana isi nasihatnya adalah jangan berlaku sombong, jangan merendahkan orang lain. Baik, jadi itu pertanyaan yang saya ajukan kepada adik-adik sekalian. Nah, yang berikut, adik-adik perhatikan, ya. Ini info biografis. Ya. Berfoya-foya itu tidak disukai dan termasuk penyakit hati. Ya. Kita dihindari untuk bersikap foya-foya. Caranya supaya kita tidak foya-foya harus rendah hati atau tawadu. Ya, kalau kita biasa rendah hati, maka pasti kita akan dihindarkan dari penyakit hati seperti berfoya-foya. Seperti yang sudah dikatakan di dalam ayat tadi yang sudah dibacakan. Nah, itu ayat yang berbicara tentang bagaimana kita jangan sampai menjadi orang yang boros. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang gila dengan harta. Baik, yang berikut. Nah, silakan adik-adik amati gambar yang ada di layar slide ini. Silakan adik-adik amati. Terus tulislah pesan-pesan moral untuk setiap gambar ini. Boleh? Boleh. Silakan diamati dulu gambar apa ini gambar apa, ini gambar apa, dan terakhir itu gambar apa. Tulislah pesan-pesan moral yang terkandung di dalam gambar ini. Oke, silakan ditulis. Setelah itu kita akan
menyaksikan satu video dan nanti saya akan tanya lagi pesan-pesan apa yang terkandung di dalam video. Silakan ditulis. Oke. Sudah? Ya. Oke, baik. Sekarang saya akan tanya. Saya tanya dulu satu persatu. Kalau ini gambar apa? Gambar orang yang berfoya-foya. Nah, terus ini gambar apa? Gambar pengemis. Ini orang yang menghambur uang. Kalau ini yang terakhir, orang yang berfoya-foya, sama ya, orang yang pamer akan hartanya. Nah, jadi pesan moral yang ada di gambar ini, kita diperintahkan untuk menjauhkan sifat-sifat tersebut, seperti berfoya-foya, membelanjakan harta yang mungkin tidak berguna bagi kita. Ya. Terus ada gambar pengemis, yang kita hanya bisa menghambur-hamburkan uang, tetapi ada sebagian saudara kita yang membutuhkan. Jadi lebih baik kita memberikan sedikit harta kita kepada orang yang membutuhkan daripada kita pakai untuk berfoya-foya. Nah, baik. Nanti tugasnya itu saya kumpul ya sebentar setelah pelajaran ini. Nah, yang berikut kita akan melihat satu tayangan video. Silakan adik-adik simak. Dan sebentar saya akan tanyakan lagi pesan yang terkandung di dalam tayangan video ini. Pak, belikan HP baru dong. HP kamu kan masih bagus, nak. Iya sih, Pak, tapi aku ingin tipe yang terbaru biar gak ketinggalan tren. Alah, paling juga modelnya aja yang baru. Udah, pakai yang ada aja. Bapak ini gak asik gak sayang sama anak. Bukannya gitu, tapi kita gak boleh menyanyiakan uang untuk hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Itu sama halnya boros atau mubazir. Males pokoknya aku gak mau tahu harus beli HP baru. Wih, dapat juga HP baru. Selamat tinggal HP lama. Semoga kamu tenang di alam sana. Cie, HP baru nih bro. Nih baru aja mau unboxing. Gak usah kaget gitu, kayak lihat hantu aja. Kita kan temenan. Amit-amit gak mau temenan sama kamu. Langit, bisakah kau turunkan petir? Sungguh malang nasibku. Mereka suka mengikuti sifatku, tapi tidak pernah menganggapku. Maksudnya, maaf, jadi curhat. Intinya siapapun yang memiliki sifat boros atau suka kemubadiran, maka otomatis dia jadi temanku. Kok bisa? Ya bisa dong. Kan sudah jelas ayatnya. Coba kamu baca surat Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingat kepada Tuhannya. Baik, kira-kira dari tayangan video tadi, pesan apa yang bisa kita, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari tayangan video? Ada yang bisa kasih jawaban? Ayo, pesan apa yang bisa kita lihat, ambil dari tayangan video tadi? Seorang yang boros. Apa? Seorang yang boros. Seseorang yang boros tidak boleh disebut boros atau mubazir. Ya. Tidak boleh menjadi orang yang bisa melampaui batas. Itu kalau orang yang boros maka tergolong ke dalam golongan orang-orang yang merugi atau termasuk teman setan seperti yang dalam tayangan video tadi. Baik, ayo tertanam dalam hati kita bahwa kita harus iri, timbul di dalam hati kita iri kepada teman kita atau saudara kita atau orang lain, dan itu tidak bisa ya. Baik, selanjutnya ya, berfoya-foya itu ada di dalam Al-Quran dikatakan dengan israf, dan itu di dalam Al-Quran diulangi sebanyak 23 kali di dalam Al-Quran kata israf ya. Jadi saya akan bentuk kelompok ya. Saya akan bentuk kelompok menjadi 5 kelompok. Ya.
Dari 5 kelompok itu setiap kelompok terdiri 3 orang. Nah, karena ini sudah posisinya sudah 3 orang, sudah bertiga. Nah, jadi saya akan bagikan bentuk tugasnya dan ini didiskusikan sesama teman ya. Bisa? Bisa. Nanti saya akan kasih ini kelompok 1. Kelompok 1, kelompok saya kasih nama ini kelompok poya-poya. Oke, ini kelompok poya-poya. Kelompok 2 yang ini ya, ini kelompok 2 tentang kelompok saya kasih nama ini kelompok pria. Cari dalil pengertian ataupun contoh dari materi yang sudah dia dipegang. Kalau berpoya-poya silakan cari materinya, dalilnya. Silakan lihat di HP boleh, buka Google boleh. Silakan cari di sumber manapun. Di buku juga boleh. Sum'a juga begitu. Takabur dan hasad juga seperti itu. Ya, boleh? Oke, silakan adik-adik diskusikan dengan teman-teman. Terus dipresentasikan. Teman lain, kelompok lain menanggapi. Oke, silakan dicari. Hasil diskusi kalian di depan kelas. Kelompok mana yang bersedia? Ayo kelompok kelompok 3. Kelompok apa tadi? Kelompok Sum'a. Silakan maju ke depan kelompok Sum'a. Silakan presentasikan hasil diskusi kalian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fianul Anadin. Perkenalkan, nama saya Dalam Islam, Sum'a termasuk dalam sifat berjala. Kali bisa dianggap sum'a meskipun tidak ada niat untuk dididik. Oke, itu pertanyaan dari kelompok 5. Kelompok yang ingin mempresentasikan hasilnya, kelompok mana yang siap? Ayo kelompok 4, kelompok takabur, silakan maju ke depan. Tercela jika memiliki sifat takabur. Islam melarang penganutnya untuk bersikap takabur karena akan berujung pada ujub. Diterangkan dalam buku kumpulan 101 kultum tentang Islam susunan Empolai Sihab. Ada pertanyaan dari kelompok lain, satu pertanyaan saja. Ayo kelompok 3, kelompok Sum'a yang Takabur merupakan sifat yang tercela. Terima kasih. Mengapa sikap takabur merupakan sikap yang tercela? Silakan dijawab. Sudah langsung ada jawaban? Oke, baik. Jadi itulah hasil pemaparan materi diskusi dari masing-masing kelompok ya. Sebelum kita tutup kegiatan kita pada hari ini, saya minta dari masing-masing siswa, mungkin bisa perwakilan dari 2-3 orang siswa, ada yang bisa menyimpulkan atau memberikan poin-poin penting, rangkuman-rangkuman penting terkait dengan pelajaran kita hari ini. Ada yang bisa? Oke, silakan Rini. Ya, silakan dibacakan poin-poin penting yang sudah kita pelajari hari ini, Rini. Yang pertama, di antara contoh akhlak tercela yang harus dihindari adalah sikap hidup berbeda poya 3 Kepada orang lain. Oke, ya berikan aplaus buat. Jadi itu poin-poin penting ya yang pelajaran yang sudah kita bahas hari ini. Semoga saja dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini, adik-adik bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan jadi orang pendendam, jangan jadi orang yang suka menghambur-hamburkan harta, jangan menjadi orang yang israf, orang yang jadi orang yang berboros, orang yang ingin memperlihatkan ibadah kepada orang lain, orang yang ingin memperdengarkan ibadah sama orang lain, dan tentunya hindari perilaku hasad atau iri terhadap orang lain. Oke, yang berikut adik-adik, sebelum kita tutup ya materi kita hari ini, pembelajaran kali ini, saya akan mengajukan pertanyaan sebagai bahan refleksi kita hari ini. Ya. Sebagai bahan refleksi kita hari ini, adik-adik bisa lihat di papan tulis. Nampak? Bisa terlihat? Ya. Oke. Ya, silakan adik-adik lihat pertanyaan yang ada di slide ini. Pertama,
apakah saya pernah melakukan salah satu sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin bisa merenungi diri sendiri istilahnya. Coba direnungi, tanya dalam hati adik-adik semua, apakah saya pernah melakukan salah satu sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kalau pernah, nah ini silakan ada yang tulis di buku mapel kalian. Ya. Kalau memang pernah melakukan salah satu sikap tersebut, nah tulis pernah. Misalnya, saya pernah melakukan sikap berfoya-foya. Oke, silakan ditulis. Atau misalnya, saya pernah melakukan sikap ria. Silakan ditulis. Atau saya pernah melakukan sikap sum'ah. Oke, silakan ditulis. Atau saya pernah melakukan sikap takabur. Silakan ditulis. Atau saya pernah melakukan sikap hasad. Silakan ditulis di buku catatan kalian. Atau pernah melakukan semua sikap tersebut. Nah, silakan tulis. Tidak apa-apa, silakan ditulis. Oke. Sudah ya? Oke, yang berikut, bagaimana perasaan kalian ketika ada orang yang berperilaku ria, suka pamer di depan kalian? Bagaimana perasaan kalian ketika ada orang yang berperilaku ria, suka pamer di depan kalian? Apa yang harus kalian lakukan? Misalnya ada teman yang berperilaku ria, suka pamer. Apa yang harus kalian lakukan? Silakan ditulis di buku catatan kalian sebagai bahan refleksi kita pada pertemuan hari ini. Oke. Semua harus bisa menuliskan perasaan ketika ada orang yang berperilaku ria, suka pamer di depan kalian. Oke, selesai. Ya. Yang ketiga, apa niat dan usaha kecil yang bisa dilakukan mulai besok agar hidup saya lebih bermanfaat, lebih ikhlas dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi silakan adik-adik tuliskan niat dan usaha kecil yang bisa kalian lakukan mulai besok agar hidup kalian bisa bermanfaat, agar hidup kita lebih ikhlas dan tentunya bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan ditulis di buku catatan kalian masing-masing. Oke, sudah ya? Sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai, nanti buku catatannya antar ke saya sebagai bahan untuk kita merefleksikan untuk pertemuan yang selanjutnya. Baik adik-adik. Jadi karena materi kita hari ini sudah selesai, maka sebagai kesimpulan pertemuan kita hari ini bahwa kita harus bisa menghindari, menjauh diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Ya, 5 sikap sampai sini paham ya? Oke. Baik adik-adik. Jadi karena materi kita sudah selesai hari ini, selanjutnya kita akan membahas pertemuan selanjutnya, kita akan membahas materi yang lain lagi. Oke? Jadi kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.